Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kanza Azahra dari kelompok 16 Tesla akan menjawab permasalahan mengenai pengaruh negatif penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Menurut Juniri Samarpaung, salah satu mahasiswi bimbingan konseling Unrika, pada artikelnya, gadget adalah salah satu produk dari teknologi ini yang telah mengubah perilaku komunikasi manusia dengan menembus ruang dan waktu, yang merupakan alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus seperti telepon pintar. Sebuah teknologi yang pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Namun, seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting, sehingga membuat para pengguna tidak terkendali dalam hal pemakaian suatu teknologi tersebut. Jadi, gadget ini memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaannya. Seperti kutipan dari Dr. Harka pada salah satu artikel Unisula, bahwa dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Namun dari segi kesehatan, gadget juga memiliki efek buruk bagi manusia, terutama untuk kesehatan. Jadi, apa aja sih dampak negatif yang ditimbulkan? Lalu faktor-faktornya, serta bagaimana cara untuk mencegahnya? Sebenarnya kalau dilihat banyak juga sih akibat yang ditimbulkan karena penggunaan gadget yang berlebihan. Tapi secara singkat ada 4 hal utama yang menjadi dampak pada kesehatan karena penggunaan gadget yang berlebihan. Yang pertama yaitu masalah penglihatan. Paparan gadget yang berlebihan serta jarak mata pada gadget selama digunakan bisa menimbulkan mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Yang kedua yaitu sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, pancaran cahaya dari ponsel pintar juga dapat menyebabkan sakit kepala. Pada kasus yang parah bisa berisiko mengalami sakit kepala yang tak tertahankan, migrain, leher tegak, anxietas, stres, bahkan depresi. Dapat dibayangkan bagaimana parahnya kondisi tersebut ketika otak kita terbebani selama memainkan gadget tanpa mengenal waktu. Yang ketiga yaitu ketergantungan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat kita menjadi sulit berbuat apa-apa tanpa kehadiran gadget. Kondisi ini juga dapat menyebabkan daya ingat dan kemampuan otak menurun karena dimanjakan oleh fasilitas yang disediakan oleh perangkat tersebut, sehingga dapat memicu kecanduan gadget yang berefek pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan depresi. Kecanduan penggunaan gadget yang berdampak pada penggunaan hingga larut malam dapat mengganggu jam biologis kita, apalagi jika sudah keasyikan dengan fasilitas yang disediakan. Hal ini dapat membuat kita melewati waktu tidur saat malam hari, yang mengakibatkan pola tidur menjadi terganggu dan kita kehilangan waktu beristirahat yang cukup sehingga kita mudah terkena insomnia. Dikutip dari salah satu artikel Universitas Bina Dharma, Fitriana mengungkapkan bahwa kebanyakan remaja menggunakan gadget selama 5 hingga 7 jam atau setara dengan 300 hingga 420 menit dalam sehari, yang mengakibatkan remaja tersebut sudah mengalami kecanduan terhadap gadget. Ini dapat menjelaskan bahwa hilangnya kendali dalam penggunaan gadget sehingga membuat pengguna lupa waktu dapat menjadi salah satu faktor kelebihan bermain gadget yang membuat pengguna kecanduan dalam bermain gadget. Tidak hanya itu, kecanggihan yang ditawarkan pada gadget yang memengaruhi pola pikir penggunanya menjadi salah satu alasan utama dari faktor penyebab kelebihan penggunaan gadget. Menonaktifkan internet untuk sementara waktu. Kalian tahu kan jika internet dapat menghubungkan kita ke dunia maya tanpa batas hingga membuat kita tidak berhenti untuk terus menjelajahinya? Jika terlalu sering bisa membuat kita gagal fokus. Mematikan internet akan membuat siapapun bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaannya, sehingga proses penyelesaian tugas menjadi lebih cepat dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Membatasi penggunaan gadget pada waktu tidur. Tidur dan istirahat sangat penting dan tidak boleh diabaikan demi kesehatan tubuh. Untuk itu, jangan sampai kita mengorbankan waktu tidur dan istirahat hanya untuk berselancar di sosial media atau bermain game di gadget kita. Melakukan me time daripada menggantung diri kepada gadget seharian akan lebih baik jika kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Di samping bermanfaat,
Me time lebih sehat karena aktivitas yang dilakukan oleh diri sendiri ditujukan untuk diri sendiri juga. Memanajemen waktu. Tunjukkan rasa tanggung jawab Anda dalam cara Anda melakukan sesuatu. Memperoleh atau menggunakan sesuatu secara berlebihan seringkali malah akan menjadi sumber gangguan. Kita dapat menggunakan gadget tetapi dalam batas waktu tertentu dan jangan terlalu bergantung padanya agar waktu tak banyak terserap untuk menggunakannya setiap waktu.